Untuk media pembelajaran untuk program materi khusus seperti grammar dan speaking, kita memberikan pemahaman konsep terlebih dahulu tentang teori dari grammar. Kemudian kita menggunakan menggunakan media-media online, media-media audiovisual yang berhubungan dengan grammar yang sedang kita bahas. Jadi misalnya isi video atau percakapan-percakapan yang berhubungan dengan tensis-tensis yang barusan kita ajarkan pada siswa. Misalnya di pertemuan ini kita mengajarkan simple present kepada siswa. Kemudian setelah itu, setelah pemahaman dan pemberian konsep bagaimana mereka memahami simple present dengan cara yang sangat praktis, kemudian baru kita tekankan dengan penggunaan video, audio visual atau langsung ke speaking grammar untuk menekankan biar ini mudah diaplikasikan ke kehidupan sehari-hari tentang simple present. Lalu bagaimana media pembelajaran yang bisa mendukung pemahaman siswa itu, Ustaz? Media pembelajaran yang bisa mendukung pemahaman siswa. Apakah itu mendukung gitu media yang dipakai? Sangat mendukung sekali media itu dipakai karena pemahaman konsep pembelajaran grammar diaplikasikan atau diimplementasikan dalam pemahaman dari video-video yang kita ambil dari video online atau video aplikasi atau aplikasi online yang digunakan untuk menunjang pembelajaran grammar ini. Ngomong-ngomong, Sir, jumlah guru bahasa Inggris yang mengajar di program ini ada berapa ya, Sir? Jumlah guru kita saat ini, kita kan ada camp bahasa Inggris dan camp bahasa Arab. Untuk guru bahasa Inggris, camp bahasa Inggris itu tergabung guru bahasa Inggris reguler dan guru bahasa Inggris camp. Totalnya ada 7 orang. 7 orang. Ya, 7 orang. Coba kita hitung ya, ada Mr. Seprion, Mr. Gusroni, saya sendiri, kemudian ada Miss Ade, Mr. Ilhan, Mr. Alfiandre Prabowo, Miss Ima. Nah, sekitar 7 orang. Apakah ada kendala dalam ketersediaan guru bahasa Inggris di program ini, Sir? Jika ada, gimana solusinya? Oke. Untuk kendala SDM untuk guru bahasa Inggris kan kita itu selalu biasanya maksimal hanya 2 kelas per semester. Jadi dalam satu kelas itu ada 5 sesi. Automatically 2 kelas berjalan ada 10 sesi. Jadi untuk kelas yang mengisi masing-masing kelas itu per sesinya, alhamdulillah 7 itu sudah mencukupi dan sudah mau Mr. Seprion yang masuk di kelas A-nya atau saya di masuk kelas B-nya, dan begitu juga guru-guru yang lain nanti yang tidak mengajar reguler bisa mengisi di kelas-kelas camp. Sangat-sangat tidak kekurangan. Termasuk juga 2 pembina camp kita, ada pembina camp putri dan pembina camp putra, juga bisa diberdayakan untuk menjadi instruktur pada English Camp ini. Bagaimana sistem pembagian tugas mengajar dalam program ini, Sir? Pembagian tugas mengajarnya, apakah ada khusus speaking ini, khusus reading ini? Apakah ada seperti itu? Dulu pernah kita sepakati untuk memberikan spesifikasi untuk guru, tapi setelah kita melihat plus minusnya, insya Allah semua guru kita ini menguasai mana yang grammar, mana yang speaking. Jadi kita menyesuaikan jadwal untuk English Camp ini dengan jadwal reguler. Jadi siapa yang bisa masuk di English Grammar pada sesi 1 dan 2 dan dia tidak ada mengajar di kelas reguler, automatically dia harus mengajar grammar pada sesi 1 dan sesi 2. Jadi kalau guru yang siang nanti free di kelas reguler, jadi dia harus mengajar masuk siang di kelas camp mengajar speaking, mengajar atau choral speaking. Jadi tidak ada spesifikasi lagi untuk guru yang masuk grammar dan guru yang masuk speaking. Ini semua bergantung pada waktu mereka jika mereka kosong di kelas reguler. Seperti kita ketahui bahwa dalam belajar dan mengajar itu kan ada rencana pembelajaran, Sir. Ya. Apakah guru di program ini memiliki rencana pembelajaran tersebut, dan bagaimana guru itu melaksanakan tugasnya? Apakah sesuai dengan rencana pembelajaran? Iya.
guru diwajibkan mempunyai lesson plan atau program pembelajaran baik itu di reguler maupun di English Camp. Guru-guru yang masuk menjadikan RPP atau lesson ini adalah ibaratnya basic atau acuan untuk mengajar di kelas. Tapi sebenarnya di lapangan acuan pembelajaran yang ada di English Camp di RPP ini nanti akan ada improvisasi atau hal-hal yang lain yang dikedepankan, bukan hanya diambil dari RPP tok gitu ya. Ada improve nanti yang melebihi dari dasar-dasar pembelajaran yang ada di lesson plan atau RPP yang telah disediakan oleh guru. Jadi sifatnya RPP pun ada, di kelas nanti kondisional penggunaannya, bisa improve dan bisa nggak disampaikan lagi, ada hal-hal yang lain. Materi-materi esensialnya mungkin berhubungan dengan waktu ini perlu disampaikan, sementara materi-materi yang non esensialnya ditinggalkan terlebih dahulu. Jadi sifat RPP di sini masih bersifat fleksibel seperti itu. Oke. Secara pribadi dalam kedisiplinan waktu, Mister sendiri merasa hadir tepat waktu tidak untuk mengajar setiap sesinya? Ya, karena setiap jadwal dikeluarkan, jadwal pembelajaran reguler dengan jadwal pembelajaran di English Camp itu harus disesuaikan. Guru tidak boleh mengajar di reguler dan mengajar di English Camp pada waktu yang sama. Jadi tidak pernah bentrok dan harus guru itu tepat waktu untuk mengajar reguler dan mengajar di English Camp. Misalnya saya ada sesi 1 atau sesi 2 di reguler, automatically saya nggak boleh ada di English Camp pada saat sesi yang sama. Sebaliknya pada saat saya ada di English Camp, jadwalnya nggak boleh ada jadwal di reguler. Jadi dengan ini yang mendasarinya, insya Allah nggak akan ada yang bentrok, nggak akan ada yang telat datang ke waktu mengajar di reguler maupun di English Camp. Oke, Sir. Untuk guru bahasa Inggris di program ini, apakah memiliki latar belakang pendidikan yang relevan dengan bidang bahasa Inggris itu sendiri, Sir? Of course, tentu kita mencari basic pendidikan yang aslinya memang bahasa ya, baik itu bahasa Arab maupun bahasa Inggris. Kita punya 2 program bahasa Arab dan program bahasa Inggris. Ada memang irisan-irisan yang kita ambil, misalnya ada salah satu contoh guru kita itu 2 orang, dia program studinya adalah bahasa Arab, tapi karena dia juga mempunyai keahlian di bahasa Inggris, kita juga memanfaatkan mereka untuk mengajar bahasa Inggris. Tapi dasarnya pada basicnya memang orang itu sumber daya kita itu memang dari bahasa juga, dari rumpun bahasa juga, seperti itu. Untuk Mister sendiri, bagaimana pengalaman mengajar sebelum bergabung dengan program Kampung Inggris ini, Sir? Pengalaman mengajar tentu Mister dapatkan dari PARE, sebagaimana yang didapatkan oleh senior-senior Mister sebelumnya seperti Mister Seprion. Saya sendiri kan udah Mister Seprion 6 bulan di PARE untuk mencari bagaimana bahasa Inggris diajarkan di Kampung Inggris Kediri PARE, dan saya sendiri juga sekitar 40 hari di PARE mempelajari bagaimana bahasa Inggris dipelajari di PARE. Jadi setidaknya pengalaman-pengalaman itulah yang diaplikasikan di English Camp pada English Camp Man 1 Kuantan Singingi ini. Kemudian sumber daya yang lain, kita juga merekrut siswa-siswa yang alumni English Camp Man 1 Kuantan Singingi Kampung Inggris Beringin ini, untuk kita jadikan sebagai penerus kita atau guru-guru yang mereka telah menamakan universitas pada jurusan bidang bahasa Inggris. Salah satunya contohnya jika peneliti sendiri, ini saudari Aisyah ini menjadi seorang guru dan dan memasukkan lamaran di Man 1 dan diseleksi, jika memenuhi kriteria akan ada penerimaan. Jadi seperti itulah guru-guru yang masuk English Camp itu diseleksi latar belakang pendidikannya, terutama ada keunggulan-keunggulan yang kita bisa kedepankan jika mereka itu tamatan English PARE atau tamatan English Camp. Oke. Kalau
apakah Mister sendiri memiliki keterampilan tambahan yang mendukung pengajaran bahasa Inggris di program ini? Karena kan sebagai guru kita kan tidak hanya mengajar gitu, Sir. Keunggulan-keunggulan. On debate, like that. Oh gitu, oke. Kita itu kan punya di English Camp juga punya program-program atau apa namanya tuh klub-klub English Club tambahan-tambahan di misalnya ada English Club Debate, English Club Scrabble, English Club Speech, kemudian ada English Club Olimpiade. Jadi setiap guru itu seolah punya keunggulan-keunggulan untuk melatih bidang-bidang mereka sendiri. Jadi contohnya Mr. Seprion, guru senior, dan Mr. dulu dipercaya untuk English Debate, Mr. Prabowo contohnya untuk Scrabble, Mr. Rihan untuk Speech misalnya. Jadi setiap English Instructor pada English Camp dan English Regular pada band 1 accountancy ini seolah sudah dibekali pengalaman-pengalaman untuk mengajar English Cup yang mempunyai bidang kompetensi masing-masing. What about nightly speaking, Sir? Bagaimana Nightly dengan speaking. Is it still ongoing or not? Nightly speaking masih ada. Itu khusus untuk program pengembangan keahlian dalam bidang pidato. Sekarang ini sudah ada 2 kali nightly speaking. Walaupun namanya nightly speaking, tapi kadang ada dilakukan pada pagi hari atau sore hari. 2 kali seminggu religious meeting, RDM gitu ya, RDM. Dari zaman dulu RDM-nya masih RDM namanya. Religious Dynamic Meeting. Sebenarnya religious itu adalah dynamic, itu adalah kelasnya dinamik kan, kelasnya untuk kalian kan. Ya, first semester. Namanya masih RDM sekarang. 2 kali seminggu khusus untuk kompetensi pidato bahasa Inggris dan pidato bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Pidato 3 bahasa. Okay. I think that's all. Thank you so much. Oh cukup ya. Okay.